بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah tersebut. Di dalam bahasa para ulama disebut dengan A'lamul Quran. Ada beberapa nama-nama individu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka orang-orang baik seperti dari kalangan para nabi, para ulama, orang-orang saleh. Ada juga dari kalangan orang-orang yang tidak baik, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafikin, dan orang-orang yang perbuatannya buruk. Hadirin sekalian, ada juga nama bangsa, nama kerajaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Ini semuanya hadirin sekalian bisa kita petik pelajaran yang berharga dari kisah-kisah tersebut. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah ini. Tentunya yang pertama adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mendapatkan tantangan yang sangat berat ketika berdakwah di masyarakat Quraisy, masyarakat Arab yang jahiliyah saat itu. Untuk menguatkan juga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rintangan dakwah tidak hanya dialami oleh beliau saja, tapi juga telah dialami oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, cobaan-cobaan yang begitu berat. Dan ini semuanya juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjelaskan tentang pokok-pokok dakwah. Ya, begitu juga untuk menjelaskan usulus syariah, pokok-pokok syariat Islam ini, yang dimana di situ diutus setiap para nabi diberikan syariat, hadirin sekalian. Dan juga untuk menampakkan tentang kebenaran daripada Rasulullah ini, Rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran apa yang beliau katakan. Dan untuk menjelaskan juga bagaimana penyimpangan daripada ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya, mereka menambah dan mengurangi kalamullah, kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka melalui para nabi-nabi. Kemudian mereka juga membunuh para nabi-nabi yang diutus.
Dan juga hadirin sekalian, kita bisa mengetahui tentang sebab bagaimana kaum, bangsa atau individu-individu yang kufur kemudian mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita akan membicarakan beberapa tokoh, termasuk mereka ini a'immatul kufur. A'immah yad'una ilal kufur. Pemimpin-pemimpin yang menyuruh manusia untuk berbuat kekafiran. Dalam istilah yang dipakai oleh Nabi, yaitu du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang memanggil manusia untuk masuk neraka. Ya, padahal mereka itu ngerti agama, mengerti yang hak, tapi justru menolak yang hak setelah mereka mengerti apa itu yang hak. Ini tentunya dosa besar yang sangat besar, perbuatan yang paling buruk, mengerti kebenaran tapi dia menolak kebenaran tersebut padahal dia sudah mengerti. Hadirin sekalian, tentunya ini adalah suatu pembangkangan, ya, pengingkaran langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ceritakan hadirin sekalian, tokoh-tokoh kekafiran ini yang pertama adalah Fir'aun, kemudian Haman dan Qarun. Tiga nama ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah kita bisa mengambil pelajaran dari tiga tokoh ini. Yad'una ilal kufur, a'immah jamak dari imam, imam jamaknya a'immah, tokoh-tokoh yang memanggil manusia menuju kekafiran. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 23-24, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab." Dan kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami dan juga dengan kekuatan yang jelas, dasar-dasar dalil-dalil yang kuat, yang jelas, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Akan tapi mereka menuduh utusan Allah ini sebagai tukang sihir dan pendusta. Ini cobaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang paling agung yang Allah utus kepada Bani Israel. Banyak sekali ceritanya di dalam Al-Quran, hadirin sekalian, tentang Nabi Musa alaihissalam. Min a'zamil anbiya alladzi bu'isa ila Bani Israel. Nabi yang paling agung yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa diberikan kitab Taurah, ya. Diutus kepada Fir'aun dan Haman dan juga Qarun. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 39, wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Qarun, Fir'aun wa Haman, ya, di mana Nabi Musa datang kepada mereka dengan bayyinat, penjelasan-penjelasan, ya, dalil-dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 8, disebutkan Fir'aun wa Haman, ya, katakan di sini fataqatahu ali fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Yang artinya di mana keluarga Fir'aun waktu itu mengambil bayi yang kecil ini di sungai Nil, yaitu Nabi Musa alaihissalam, kemudian dipelihara, ya, padahal bayi inilah cikal bakal yang akan membuat permusuhan nanti sama Fir'aun dan kesedihan kehancuran Fir'aun dan Haman dan juga tentara-tentaranya, dan mereka termasuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi banyak sekali hadirin sekalian, dasarnya dalam Al-Quran Allah menceritakan tiga tokoh ini, yaitu Fir'aun wa Haman dan siapa? Qarun.
Tapi yang perlu kita ketahui di sini, tidak semuanya dalam satu waktu. Yang jelas Fir'aun wa Haman za'imaini fi Mesir, fi ardi Mesir. Za'imaini yakni dua tokoh, dua pemimpin yang menguasai apa? Negeri Mesir. Sedangkan Qarun kisahnya sendiri. Qarun terjadi, ya, kisahnya dia ini setelah Bani Israel menyelamatkan diri dari Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Fir'aun dan Haman dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel, ya, di tanah Tih waktu itu. Baru setelah itu muncul kisah tentang Qarun, tentang Al-Baqarah, sapi betina. Ya, makanya ada surah apa? Surah Al-Baqarah. Hadirin sekalian, tentang sapi betina. Apa itu sapi betina? Ceritanya pernah kita ceritakan di sini. Ada tokoh Bani Israel yang kaya raya terbunuh dan jenazahnya dilempar di jalan. Ya, geger Bani Israel. Mereka langsung mengadukan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ingin cari tahu siapa pembunuhnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, izbahu baqarah. Yani sembelihlah apa? Baqarah, sapi betina. Mereka bermain-main. Seandainya mereka hanya cukup itu saja, selesai. Yani membeli baqarah, sapi betina, selesai. Tapi mereka bertanya-tanya, ya Baqarah, ya Musa, kita ingin mencari pembunuhnya. Engkau kita suruh beli Baqarah, jangan main-main. Ya, betul, Nabi Musa tidak main-main. Terus Baqarah apa ini? Warnanya apa? Warna kuning atau warna ini atau Cina atau tidak Cina, macam-macam. Hampir mereka tidak bisa mendatangkan apa? Baqarah itu, karena semakin mereka bertanya-tanya, semakin Allah mempersulitkan mereka. Kecuali setelah itu mereka mendapatkan Baqarah yang diinginkan itu hanya ada pada anak yatim yang mempunyai Baqarah ini. Ya, dan anak yatim ini diberitahu, akhirnya menaikkan harganya seharga emas yang sangat besar. Hampir mereka tidak mendapatkannya kecuali harus membelinya dengan paksa. Kemudian baru disembelih. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ambil daripada bagian badan ini dan pukulkan kepada si mayit. Dipukulkan, ternyata dia hidup. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, yani man qatalak, man alladhi yaqtuluk, siapa yang membunuh kamu? Dia menunjukkan isyarat dengan tangannya, yaitu ternyata dia adalah ibnu akhuh, yani ibnu akhihi, keponakannya yang membunuhnya. Hadirin sekalian, habis itu dia mati lagi. Nah, ini kisah, namanya kisah apa? Al-Baqarah. Itu terjadi setelah Bani Israel keluar daripada negeri Mesir. Jadi berbeda tempat dan berbeda waktu. Ya, tapi disebutkan tiga-tiganya dalam satu ayat, kadang ayat yang berbeda. Yang kita ceritakan lebih dulu di sini, hadirin sekalian, yaitu tentang Fir'aun wa Haman. Yani Fir'aun adalah laqab bagi atau gelar bagi raja-raja Mesir. Setiap yang menjadi raja Mesir diberi gelar apa? Fir'aun. Ya. Ada beberapa pendapat dari para ulama siapa asli daripada nama Fir'aun ini. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab namanya Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, atau orang barat Ramses yang kedua, menyebutkan Ramses yang kedua yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Fir'aun pada zaman Nabi Musa ini, hadirin sekalian, termasuk pribadi yang rusak, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempunyai sifat kibr, sombong. Ya, sombong ada tiga macam. Yang pertama adalah al-kibr 'ala Allah wa huwa 'ainul kufur, yaitu sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok daripada kekafiran, asal daripada kekafiran, ketika seorang sombong di hadapan Allah. Ini tidak banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan ada dua kalau nggak salah yang mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama Namrud, ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim, Allah mengatakan Rabbi yuhyil wa yumit, yani Rabbi Allah yuhyi wa yumit,
Tuhanku Allah, kata Nabi Ibrahim, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maka Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa apa? Menghidupkan dan juga mematikan. Apa contohnya? Katanya Ibrahim, dia mengambil dua narapidana, yang satunya dipenggal, yang satunya dibiarkan. Lihat, aku bisa menghidupkan, aku biarkan dia nggak mati, ini saya bunuh mati. Tapi kalau begitu Nabi Ibrahim tidak kehabisan akal. Nabi Ibrahim cerdas. Dia mengatakan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tapi kalau begitu, setiap hari Tuhanku Allah ini memunculkan matahari dari timur. Coba mampu enggak besok kamu munculkan matahari dari barat pagi hari? Fabuhital ladzi kafar. Ada Namrud yad'i annahu ilah. Dia menganggap bahwa dia sebagai apa? Tuhan. Wasani Fir'aun. Di dalam Al-Quran banyak sekali diabadikan oleh Allah pernyataan kufur Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling apa? Tinggi. Kemudian dia mengatakan juga kepada rakyat Mesir dalam surah Al-Qasas ayat 38, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, yani ya sya'b Mesir, wahai rakyat Mesir, ya, tidak ada Tuhan selain diriku. Lihat ini kekufuran daripada Fir'aun. Al-kibr ala Allah, yang membuat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Kibr ridha Allah. Kibr itu adalah selendangnya pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengambilnya, Allah akan azab habis-habisan dia. Mengambil sifat kibr. Makanya manusia dipastikan tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada sekecil apapun dari kibr. Kata Rasul begitu. Hadirin sekalian, man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibr la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga kalau orang itu memiliki sebiji sawi daripada apa? Al-kibr. Al-kibr ala Allah. Misalnya Fir'aun mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 51, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Bukankah ini semua kerajaan Mesir adalah milikku? Dan ini juga sungai-sungai yang mengalir juga aku yang mengurusi. Bayangkan, sampai nama sungai-sungai di Mesir seakan-akan dia memilikinya dan yang mengaturnya. Sandarkan kepada dirinya sungai-sungai itu. Sombongnya Fir'aun, hadirin sekalian. Kemudian dia pernah menantang Nabi Musa alaihissalam bahwa Tuhannya Nabi Musa di langit. Maka dia mengatakan kepada Haman, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Ya Haman, bangunlah bangunan yang sangat tinggi menjulang ke langit. Aku akan menggunakan sebab ini untuk melihat Tuhannya Musa. Lihat sombongnya Fir'aun, hadirin sekalian. Ya, karena dia sombong sampai air pun seakan-akan dia memiliki. Makanya Allah tenggelamkan dia di lautan, di air itu. Ya, Fir'aun. Bahkan malaikat Jibril turun cepat dari langit menuju bumi dan mengambil lumpur dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Malaikat Jibril takut kalau Allah berikan rahmat qabla mautih, sebelum matinya dia. Karena di saat tenggelam dia sempat mengucapkan, amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku sekarang beriman, percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Tuhan yang diimani selama ini oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk bagian daripada orang-orang apa? Muslimin, menyerahkan diri. Langsung ditutup mulutnya oleh malaikat Jibril dengan tanah lumpur dari laut. Diceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Aku khawatir dia dikasih rahmat enak saja, dia ini kafir, yadda'i al-uluhiyyah, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bayi-bayi Bani Israel disembelih. Kejamnya luar biasa. Dan juga di antaranya sifatnya tafriq bainan nas. Dia membeda-bedakan manusia, mengkasta-kasta manusia orang Mesir, terutama Bani Israel, min adnal mustawa. Dijadikan rakyat Mesir ini kedudukan yang paling rendah dari manusia saat itu di Mesir. Ya, disuruh kerja paksa itu, yang membangun itu piramid-piramid itu Bani Israel.
hadirin sekalian. Karena paksa kejamnya Fir'aun ini, makanya diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Maka kita jangan berbuat sombong. Kemudian yang kedua hadirin sekalian adalah al-kibr ala Rasul, sombong di hadapan Rasulullah SAW. Yani biasanya kalau orang sombong terhadap Allah, sombong kepada Rasul, tidak menerima utusan Allah ini. Itu dialami Nabi Musa alaihissalam dan juga dialami oleh nabi-nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kafir Quraisy menantang Rasulullah SAW. Ini sombong, menghina Nabi, melecehkan Nabi, ini berbuat sombong. Ini juga kekufuran. Ya, man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul berarti mentaati apa? Allah. Barang siapa yang maksiat kepada Rasul berarti dia maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya, mendustakan para nabi ini adalah termasuk perbuatan sombong yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Naml, wa jahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum dulman wa 'uluwa. Jadi mereka itu mengingkari, sudah tahu mengingkari, mereka yakin itu. Fir'aun tahu siapa Musa, diberikan mukjizat demi mukjizat. Nabi Musa diberikan mukjizat banyak, sebagaimana Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat banyak, ribuan bahkan belasan ribu. Nabi, ada sebagian muridnya mengatakan waktu belasan Nabi Musa diberikan mukjizat 12.000 mukjizat, ya, termasuk ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang ini tijarah. Nabi Musa diberikan ilmu bagaimana supaya dapat apa, fulus yang banyak, berdagang yang beruntung. Itu termasuk nanti yang akan dialami oleh Qarun di antara murid Fir'aun yang paling cerdas. Nanti kita akan ceritakan hadirin sekalian, sehingga dia menguasai ilmunya Nabi Musa daripada murid-muridnya yang lain. Ada 3 yang paling menonjol kata para ulama muridnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan 4, ya, termasuk di antaranya Qarun, ya, ini ibnu ammihi, sepupunya, ibnu ammihi Qarun ini. Kemudian siapa lagi? Yusha bin Nun yang diajak Nabi Musa untuk menemui siapa? Khidr, dan dia pengganti Nabi Musa setelah itu. Setelah Nabi Musa wafat dan Harun wafat alaihimassalam, maka Yusha bin Nun yang menjadi kepimpinan Bani Israel. Ya, dia beriman, hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga ada namanya Bal'am bin Ba'wara. Ya, ini termasuk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat, padahal dia ulama, alim bil Taurah, wa mujab da'watahu, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ubadi Bani Israel, termasuk ahli ibadahnya Bani Israel, terperdaya mengikuti hawa nafsunya, ya, dikasih fulus sama raja-raja, akhirnya mengikuti syaitan daripada mengikuti Allah, mengikuti fulus daripada mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Itu ada. Nah, ini pelajaran di zaman sekarang ada kayak gitu. Mereka ulama belajar agama Islam, tapi karena fulus, lebih mementingkan fulus dan jabatannya, kemudian menghantam umat Islam, menghantam juga ulama-ulama Islam yang berjalan lurus. Hadirin sekalian, terjadi pada zaman sekarang seperti yang terjadi sama muridnya Nabi Musa alaihissalam, Bal'am bin Ba'wara, kisahnya itu, ya. Nah, kita kembali kepada Fir'aun ini, wa Haman. Karena sombong maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama wa ja'ala ahla syi'ah, dijadikan rakyat Mesir ini kasta-kasta, dibagi-bagi sama Fir'aun. Padahal manusia lahir bebas, hadirin sekalian, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Budak. Nah, yang kedua adalah Haman wazir. Wazir itu menteri. Beda wazir sekarang dengan menteri dulu. Kalau wazirnya Fir'aun ini hanya satu wazir. Kalau sini kan menterinya banyak. Kalau sekarang ini wazir kharijiyah, menteri luar negeri, wazir dakhiliyah, menteri dalam negeri, wazirul aman, menteri keamanan pertahanan, wazirud difa', ya, wazir mali, menteri apa? Keuangan, wazir muwasalat, menteri transportasi. Kalau dulu namanya wazir satu,
mewakili raja atau mewakili pemimpin langsung seperti Haman, wazir. Ya, seperti pemimpin, hadirin sekalian. Makanya termasuk di antara wazirnya Fir'aun dan yang mewakili langsung, kalau Fir'aun tidak ada langsung, namanya Haman ini. Wa bi'sal wazir, dan dia seburuk-buruk menteri. Bi'sal mustashar, seburuk-buruk penasehat. Ya, karena pernah diceritakan para ulama bagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu itu menemui Fir'aun dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Yani, ya Fir'aun, amin billah, berimanlah kamu kepada Allah. Idza kunta mu'minan billah lakal muluk fi Misr wa lakal jannah fil akhirah. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu tetap jadi raja di Mesir dan dapat surga kamu di akhirat. Nabi Musa tidak ada keinginan untuk mengkudeta kemudian dia menjadi raja Mesir. La. Nabi Musa yuballighur risalah. Nabi Musa hanya menyampaikan risalah agar masyarakat beriman kepada Allah, tidak mau mengambil jabatan. Makanya kalau ada ulama berdakwah, ada ujung-ujungnya nanti ingin mengkudeta, ini suatu kesalahan, hadirin sekalian. Ya, menasihati seperti Nabi Musa alaihissalam datang Fir'aun, ya Fir'aun, amin billah, berimanlah kamu kepada Allah. Lakal muluk fi Mesir wa lakal jannah fil akhirah. Kamu tetap jadi raja di Mesir dan dapat surga di akhirat. Maka Fir'aun bingung. Akhirnya dia fokus. Taib Musa, ara hadha kalam ma'qul. Aku anggap ini suatu ide yang masuk akal. Hampir dia beriman, kada an yu'min. Tapi tadi itu, kalau Allah SWT ingin sesatkan hambanya, Allah berikan orang-orang sekitarnya ini wazirus wa mustasyarus menteri yang buruk, penasihat yang buruk. Dia mengatakan, sebentar ya Musa, ana urid an uqabil waziri Haman. Aku ingin menghadap dan bicara sama Haman masalah usulmu ini. Dibicarakan. Ya Haman, ja'ani Musa, datang kepadaku Musa, wa qala li amin Fir'aun billah lakal muluk fi Mesir wa lakal jannah fil akhirah. Ara hadha kalam ma'qul. Zain hadha. Ya, Musa tidak mengambil kerajaanku. Kalam ma'qul, kalam zain, khair. Apa kata Haman, mustashar wazir hadha? Ya Fir'aun, anta al'an ilah. Kamu sekarang ini Tuhan. Ahlu Mesir ya'budunak. Orang Mesir menyembah kamu. Anta ilah. Lau anta tattabi' Musa, kalau kamu mengikuti Musa, sirta abdan abidan ba'da an kunta ilahan. Kalau kamu mengikuti Musa, kamu jadi budak nanti. Padahal kamu sekarang Tuhan. Mana yang kamu pilih? Jadi Tuhan apa jadi budak? Wallah, bi'sal mustashar. Hadirin sekalian. Nah, ini beda dengan wazir zain. Ini wazir tayyib. Pada zaman Daulah Umayyah, namanya Raja bin Haywah. Raja bin Haywah wa ni'mal wazir. Wazir yang zain. Dia hidup pada 3 khalifah. Abdul Malik bin Marwan, wa Sulaiman bin Marwan, wa Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan ketika dia menjadi khalifah yang luar biasa, banyak memberikan jasa besar kepada umat Islam. Abdul Malik bin Marwan, hadirin sekalian, walaupun banyak ada kekurangannya, dia jadi wazir juga. Raja bin Haywah ini jadi penasihat mustasyar. Ketika meninggal dunia, maka naik ini anaknya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, dan dia khalifah yang paling muda. Dia datang ke Mekah, pergi ke Taif, bangun istana, kemudian dia berkaca, waktu itu masih muda umurnya, ta'ajjad binafsihi ujub. Dia mengatakan Abu Bakar kana khalifah siddiqan, wa Umar faruqan, wa Utsman hayyiyan, yani khalifah yang pemalu. Wala yadhkur Ali,
dia tidak menyebutkan Ali. Limadza? Lianna Ali wa Bani Umayyah fi syai'. Karena Ali pernah bersengketa sama siapa? Muawiyah. Kemudian dia mengatakan wa Abdul Malik kata wa kata, memuji. Wal Walid jabbar. Walid ini kejam. Wa ana khalifah syab. Aku adalah seorang khalifah yang paling muda di antara yang lain. Dia mengatakan begitu. Kemudian dia menoleh kepada perempuan-perempuan pembantu-pembantunya. Bagaimana pendapat kalian wahai para wanita-wanita? Ya, aku adalah seorang khalifah yang paling muda. Maka mereka mengatakan, iya muda, khalifah muda, tapi kamu cepat mati. Ngamuk dia. Cepat mati. Nggak taunya benar. Beberapa hari sakit keras dia. Nah, ketika sakit keras dia memanggil Raja bin Haywa. Ya Raja bin Haywa, bagaimana? Uktub, tulis penggantiku nanti. Anak kelihatannya sakit parah ini. Taib, uktub penggantiku ibni Fulan bin Fulan. Raja bin Haywa, masya Allah, la ibnu kahadha. Sekarang nggak ada di sini. Wa yakhruj li jihad, dia jihad sana. Barangkali dia tidak akan balik. La ya'ud, mungkin la ya'ud. Taib, kalau begitu, uktub li ibni Ayyub. Tulis untuk anakku Ayyub ini. Ayyub ada saghir, la yumkin yatawalla al-mulk. Tidak mungkin menjadi raja. Khalifah masih saghir. Taib, kalau begitu ada lagi namanya Yazid atau Hisham, kakak adik juga ini, anaknya Sulaiman, umurnya 40 waktu itu. Ya, hadirin sekalian, Sulaiman ini. Maka Raja bin Haywa, ya Khalifah, maukah aku usulkan kepada kamu, bukan Yazid wala Hisham, bukan Ayyub, tapi yaitu ibnu ammik, anak pamanmu, sepupumu Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz? Karena dia istahik, dia yang paling berhak, memiliki keutamaan banyak sekali. Terus nanti ribut nanti. Hisham sama Yazid ribut nanti. Baik, kalau begitu tulis juga nanti, kita tulis bahwa pengganti Umar bin Abdul Aziz Yazid, kemudian Hisham, sehingga mereka tenang. Walil ahad, putra mahkotanya. Tulis sahil. Ya, akhirnya dilantik siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Wa ni'mal khalifah. Khalifah adil, khalifah rasyidah. Bahkan para ulama mengatakan termasuk khulafa ar-rasyidin yang kelima, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Walaupun khilafahnya cuma 2 tahun, adil, umat Islam kaya raya, semuanya aman. Sampai negeri-negeri Afrika, bahkan zakat itu ada pegawainya memberikan zakat kepada negeri-negeri Afrika, tidak ada yang mau sama sekali. Zakat dinar wa dirham, nggak ada yang menerima. Dibawa balik kemana? Damaskus. Hadirin sekalian, nggak ada yang mau menerima. Bayangkan, semuanya makmur, kaya raya, hanya waktu berapa? 2 tahun. Wa khalifahnya miskin, Umar bin Abdul Aziz. Jadi semua amal kebaikannya Umar bin Abdul Aziz, Raja bin Haywa dapat pahala. Pahalanya bagaimana? Besar sekali. Yang bisa membuat adil masyarakat. Ini namanya husnul wazir, sebaik-baik wazir. Hadirin sekalian. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz punya juga wazir yang lain selain Raja bin Haywa, yang selalu meluruskan kalau dia berbuat salah. Nah, begitulah seharusnya, hadirin sekalian. Amma Haman adalah sejahat-jahat dan seburuk-buruk wazir yang dimiliki oleh Fir'aun. Wazir su', ya, wazir su'. Kemudian juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lautan. A'immatun yad'una ila an-nar. Dikatakan di sini waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar, kami jadikan mereka ini termasuk a'immah, pemimpin-pemimpin yang memanggil umat untuk masuk neraka. Tapi juga ada a'immah yad'una ila al-khair. Ya, yad'una ila al-khair, sebagaimana Allah SWT berfirman waja'alna lil muttaqina imama. Allah jadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin yang adil.
Nah itu apa namanya Fir'aun wa Haman. Kemudian yang ketiga Qarun. Hadirin sekalian, disebutkan banyak dalam Al-Quran juga, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dari Bani Israel, bukan dari Misriyin, Qibtiyin, la, dari Ibrani, Bani Israel Qarun ini. Dan kejadiannya, peristiwanya setelah Bani Israel keluar daripada negeri Mesir, muncul Qarun. Banyak ulama merojeh bahwasanya Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak daripada pamannya Nabi Musa alaihissalam, Qarun. Wa kana aliman bit-Taurah. Qarun ini alim dalam hal Taurah, luar biasa. Wa kana min ubbad Bani Israel, dan dia termasuk dari apa namanya ahli ibadahnya Bani Israel. Hadirin sekalian, tapi ujub, kemudian sombong, kufur nikmah, akhirnya disesatkan oleh iblis. Luar biasa cerita Qarun ini. Dikatakan di sini, ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dikatakan di sini Qarun adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia bagha. Bagha ini macam-macam, kufur wa zina, apa namanya, kemudian menipu, menyimpang, ya, ini namanya bagha. Fa bagha alaihim, dan kami berikan dia perbendaharaan dunia, amwal yang begitu banyak, ya, yang kunci-kuncinya dibawa oleh orang-orang yang kuat. Ada yang mengatakan kunci-kuncinya saja dibawa oleh 60 onta yang besar-besar. Hadirin sekalian, dan rejal-rejalnya yang membawanya juga kuat-kuat. Itu menunjukkan bahwa apa namanya itu, Qarun diberikan oleh Allah SWT ilmu yang luar biasa dalam hal bisnis. Ya, ada yang mengatakan karena pinternya Qarun ini sampai dia menjawab nasihat-nasihat tokoh Bani Israel. Ya, tokoh-tokoh Bani Israel termasuk Nabi Musa alaihissalam itu menasihati, ya, menasihati apa Qarun. Mereka mengatakan apa? Qala lahu qaumuh, ketika kaumnya itu menasihatinya dalam surah Qasas di sini ayat 76 77, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu berbuat sombong seperti ini. Allah tidak menyukai orang yang berbuat sombong. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah, dan berharaplah dari apa yang kamu diberikan oleh Allah untuk darul akhirah ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ada juga yang mengatakan ini adalah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menasihati siapa? Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian apa? Wahsin, berbuat baiklah kamu. Yani keluarkan zakatmu, bersedekahlah. Jangan kamu sombong seperti ini. Nasihat Nabi Musa alaihissalam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dia menjanjikan orang-orang disuruh Nabi Musa, kamu datang ke rumahnya sebab Qarun siap memberikan kamu uang, orang miskin dari Bani Israel. Tapi ketika sampai di rumah berubah Qarun, mengingkari janji, enggak dikasih hartanya, sebagian hartanya. Hadirin sekalian, nah, itulah yang terjadi. Bahkan Qarun ini mampu menjawab, pandai menjawab, membalikkan fakta, sampai dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi, hadhi kulluha kunuz wal mal wal jah. Karena apa? Ilmu yang aku miliki. Bayangkan, sombongnya luar biasa. Al mal malullah, ya, hakikat hartanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dengan sombongnya mengatakan apa? Innama utituhu, aku raih ini semuanya, al-mal wal fulus wal jawa kullu syai' ilmin indi, ilmuku. Lihat, dia menyandarkan ilmu, padahal ilmu ada indallah. Allah yang mengajarkan kita semuanya. Hadirin sekalian, nah itu yang terjadi pada Qarun. Ya, kemudian apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Qarun ini. Hadirin sekalian, sebagaimana Fir'aun, karena berbuat apa? Sombong. Dan yang bisa kita ambil pelajaran di sini, ketika zaman Qarun ini manusia terbagi menjadi dua saat itu.
Manusia terbagi menjadi dua. Wa aktsaruha, dan kebanyakan pingin seperti Qarun. Jadi kita bisa belajar untuk hari ini, sekarang ini. Ya, dikatakan di sini manusia terpecah menjadi dua ketika Qarun suatu hari mengeluarkan segala kekayaannya, pengikutnya banyak sekali. Fa kharaja ala qaumihim fi zinatihi. Dia keluar dengan semua perhiasannya, kekayaannya, sehingga apa yang terjadi hadirin sekalian? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Ya, mereka mengatakan manusia ini, dan ini kebanyakan, ya seandainya kita ini seperti Qarun, dikasih fulus banyak, anak-anak kita nanti seperti Qarun. Ini kebanyakan hadirin sekalian. Mereka tidak melihat bagaimana cara mendapatkan harta, tapi yang penting fulus, kaya dan sebagainya. Tapi beda dengan orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu, beda hadirin sekalian. Ya. Dikatakan di sini wa qal ladzina utul ilma, berkatalah orang yang punya ilmu, ya, wailakum thawaballah khairun liman amana wa 'amila salihan. Celaka kalian, kenapa kalian punya keyakinan seperti ini? Ingat, balasan Allah, pahala dari Allah itu lebih baik bagi kalian jika kalian beramal saleh dan beriman kepada Allah daripada harta ini, artinya Qarun. Tidak ada artinya. Ini orang-orang yang istiqamah, tidak terbujuk dengan dunia, hadirin sekalian. Dan ini jumlahnya sedikit. Tapi kita harus tahu, Nabi mengatakan innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Kata Nabi, Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai maupun yang enggak dicintai. Illa din, kecuali agama. Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai. Kalau kita hadirin sekalian merasa kita beriman, beribadah, ketahuilah Allah mencintai kita. Itu kebanggaan. Tapi kalau harta Allah berikan kepada yang dicintai dan yang enggak dicintai. Bahkan orang-orang yang enggak dicintai oleh Allah, mereka lebih banyak harta. Maka kita harus bangga dengan Allah berikan kepada kita ini ilmu. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada Qarun. Bahkan Qarun ini hadirin sekalian pernah memfitnah Nabi Musa alaihissalam, berkumpul sama teman-temannya, memanggil kalau sekarang PSK, Zania, Baghiyah min Baghaya Bani Israel. Itu menunjukkan dulu itu Bani Israel rusak. Banyak PSK seperti saat ini. Saat ini lebih parah lagi. Ya, dia mengatakan, ngomong kamu sama Nabi Musa, tak kasih fulus begini, bahwa aku dihamili oleh Nabi Musa alaihissalam. Siap, sudah dikasih fulus banyak. Kemudian Qarun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, apa hukumnya zina? Kalau dia sudah menikah, dia dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah zina, maka dicambuk 100 kali. Walaupun untuk kamu ya Musa hukumnya berlaku, walaupun untuk aku. Baik. Aku mendengar ada seorang perempuan mengaku bahwa dia hamil karena berhubungan sama kamu. Ajib, Nabi Musa kaget. Hadirin sekalian, perempuan siapa ini katanya? Difitnah banyak Nabi Musa alaihissalam. Didatangkan sama Qarun harem ini dan juga pengikutnya orang-orang ini. Sekarang kamu ngomong. Nabi Musa mengatakan, saya ngomong dulu. Ya fulana, demi Allah, katakan dengan jujur, aku adalah orang yang diajak bicara sama Allah. Aku diberikan mukjizat membelah lautan. Apakah pernah aku berzina sama kamu sehingga kamu hamil? Pernah? Ketika mendengar hal itu, perempuannya ini gemetar dan ketakutan. Langsung ngaku, lah, saya nggak pernah zina sama kamu, sama zina sama yang lain. Nah, itu dia ketakutan. Akhirnya Nabi Musa marah dan mendoakan agar Qarun dihukum oleh Allah. Ini termasuk mukjizat. Jadi goncangkan istananya Qarun ini, rumahnya yang terbuat dari emas dan sebagainya itu, hanya itu saja, istananya saja, dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, biasanya gempa itu terjadi kan berapa
kilo kena semuanya imbasnya. Justru gempa hanya ada pada wilayahnya Qarun, dan semua pengikutnya kembali kepada Nabi Musa kecuali 2 orang saja yang mengikutinya, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan dia, kami benamkan di dasar bumi, dan juga hartanya, istananya yang sampai sekarang diabadikan oleh orang Mesir. Terjadi di provinsi Fayyum. Provinsi apa? Fayyum, disitulah terkenal dengan Buhairah Qarun, ya, yaitu laut atau danau besar Qarun yang istananya masih diabadikan, beberapa masjid yang tersisa, ya, sampai sekarang dijadikan pariwisata agar dijadikan sebagai pelajaran hadirin sekalian. Dan itulah yang terjadi pada Qarun, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itulah hadirin sekalian yang bisa kita jelaskan 3 tokoh kekafiran ini agar bisa kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran, tidak meniru mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.